Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan garis tegak lurus. Pengertian tegak lurus dan siku-siku. Sudut siku-siku menyatakan sudut AOB itu sendiri ketika garis AO dan garis OB dianggap sebagai satu gambar. Tegak lurus merepresentasikan hubungan sudut siku-siku dibentuk oleh dua garis lurus. Dan ini adalah contoh dari garis tegak lurus. Dan ini adalah lambang dari sudut siku-siku tersebut. Kita masuk pada soal bagian ke-6. Ayo eksplorasi bagaimana membuat garis tegak lurus. Ingat, jika dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku, kedua garis lurus tersebut adalah tegak lurus. Kita perhatikan cara menggambar Yosef, dan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Yosef. Keterangannya, langkah ke-1, gambar garis lurus pertama dan tentukan titik perpotongannya. Langkah kedua, ukur sudut 90 derajat menggunakan busur derajat untuk menentukan arah garis lurus kedua. Ingat, langkah penggunaan busur derajat. Yang pertama, impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus tersebut. Yang kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan tadi. Langkah selanjutnya, tinggal kita tentukan skala sudut 90 derajat. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Dan inilah contoh dari garis tegak lurus yang dibuat oleh Yosef menggunakan busur derajat. Nampak kedua garis lurus berpotongan di sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Pembahasan selanjutnya masih di soal nomor 6. Ayo eksplorasi bagaimana membuat garis tegak lurus. Kita perhatikan cara menggambar kadek, dan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh kadek. Keterangannya, langkah ke-1, gambar garis lurus pertama dan tentukan titik perpotongannya. Langkah kedua, dengan menggunakan sudut penggaris segitiga siku-siku atau segitiga 90 derajat, ditentukan arah garis lurus kedua, sehingga memotong garis lurus pertama pada sudut 90 derajat. Ingat cara penggunaannya, impitkan salah satu kaki sudut dari penggaris segitiga dengan garis lurus tersebut. Kemudian, tinggal kita membuat garis lurus yang kedua mengikuti garis kaki sudut dari segitiga tersebut. Dan inilah contoh dari garis tegak lurus yang dibuat oleh kadek menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Nampak kedua garis lurus berpotongan di sudut siku-siku atau sudut 90 derajat.
Kita perhatikan cara menggambar faridah. Terdapat petak atau grid sehingga garis vertikal dan horizontal berpotongan pada sudut siku-siku. Oleh karena itu, tarik sepasang garis lurus sehingga keduanya berpotongan. Dimulai dengan membuat garis horizontal, lalu garis vertikal. Dan inilah contoh dari garis tegak lurus yang dibuat oleh Faridah pada kertas berpetak. Nampak kedua garis lurus berpotongan di sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Pembahasan selanjutnya. Cara menggambar garis tegak lurus berdasarkan Joseph, yaitu mengukurkan sudut 90 derajat menggunakan busur derajat. Cara yang dilakukan oleh Kadek menggunakan sudut siku-siku penggaris segitiga. Cara yang dilakukan oleh Faridah menggunakan petak atau grid pada buku berpetak. Ingat, prinsip menggambar garis lurus adalah garis horizontal dibuat dari kiri ke kanan dan garis vertikal dibuat dari atas ke bawah. Kita masuk pada soal bagian nomor 7. Gambarlah suatu garis yang 1. Melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A kecil. 2. Melewati titik B dan tegak lurus dengan garis A kecil. Untuk penyelesaiannya, kita mencontoh untuk soal pertama cara Joseph, yaitu dengan menggunakan busur derajat. Langkah pertama, impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus. Kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan. Selanjutnya, tinggal kita tentukan atau kita cari skala 90 derajat. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Dan inilah contoh dari garis tegak lurus dengan menggunakan busur derajat. Lalu untuk soal yang kedua, kita coba menyelesaikannya dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Langkah pertama, impitkan salah satu kaki sudut segitiga dengan garis lurus. Yang kedua, titik B berada di kaki sudut segitiga yang lainnya. Kemudian tinggal kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah berpotongan dengan garis A kecil. Dan inilah contoh dari garis tegak lurus menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Pembahasan selanjutnya, latihan. Garis-garis mana saja yang saling tegak lurus? Ingat, jika dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku, maka kedua garis lurus tersebut disebut tegak lurus. Penyelesaian, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka dengan mudah kita menentukan mana saja garis-garis yang saling tegak lurus dan garis-garis yang saling tidak tegak lurus tanpa menggunakan busur derajat atau penggaris segitiga siku-siku. Kita mulai dari garis A dan C. Garis A dan C tidak, garis A dan E tidak, garis A dan D tidak,
garis A dan F tidak, garis A dan G iya, garis D dan E tidak, garis D dan F tidak, garis D dan G tidak, garis B dan C tidak, garis B dan E iya, garis B dan F tidak, garis B dan G tidak. Kemudian kalau diminta untuk pembuktian, kita bisa mencobanya dengan menggunakan busur derajat. Misalkan garis A dan C benar nggak? Tidak saling tegak lurus. Kita buktikan, ternyata garis A dan C berpotongan di titik 95 derajat. Berarti tidak saling tegak lurus. Kemudian kita coba buktikan garis A dan G benar nggak saling tegak lurus. Kita gunakan busur derajat. Ternyata garis A dan G berpotongan di titik sudut 90 derajat. Berarti saling tegak lurus. Kemudian pembuktian, benar nggak garis B dan E saling tegak lurus? Kita buktikan menggunakan penggaris segitiga siku-siku. Ya, ternyata berada di sudut 90 derajat. Jadi jawabannya garis-garis yang saling tegak lurus adalah garis A dan G, garis B dan E. Demikian beberapa penjelasan tentang garis tegak lurus halaman 63 sampai 64. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.